Shalom shalom saudara semua, dimanapun Anda berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Taiwan, dan di Rusia. Senang berjumpa, kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari Tuhan buka rahasia firman-Mu saat ini, dan terangi hati kami ya Tuhan dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-12. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Puji Tuhan. Saudara, mungkin saudara pernah menonton film tentang kerajaan di Eropa pada zaman dahulu, di mana sebuah kota dikelilingi oleh dinding tembok yang tebal dan tinggi, dan pintu gerbang kota yang dinamakan kota benteng, dengan tujuan supaya kota itu terjaga aman dan terlindungi dari serangan musuh. Saya pernah pergi ke benteng Van den Bosch di Ngawi, Jawa Timur, dan saya memperhatikan kemegahan benteng tersebut, saudara, dengan pintu gerbangnya yang megah dan sekelilingnya dilengkapi dengan meriam. Saudara, bagaimanapun juga perlindungan dan penjagaan yang dibangun oleh manusia adalah terbatas, tidak sepenuhnya memberikan jaminan keamanan dan keselamatan yang sempurna. Firman Tuhan berkata, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bani Korah dalam nyanyiannya menyatakan bahwa kota benteng orang percaya adalah Tuhan. Dialah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Artinya, ketika kita masuk ke kota benteng perlindungan itu, kita akan beroleh jaminan keamanan, ketenangan, dan perlindungan. Karena Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Adakah tempat di dunia ini yang dapat menjamin keamanan dan perlindungan bagi manusia? Tidak ada, saudara. Di masa sekarang ini banyak orang mengalami ketakutan yang luar biasa karena goncangan terjadi di mana-mana. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Namun sebagai orang percaya, kita tidak perlu khawatir dan takut, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Puji Tuhan. Sekalipun musuh menyerang, sekalipun setiap hari kita disuguhi berita-berita menggemparkan dan menakutkan, perlindungan yang Tuhan sediakan sudah lebih dari cukup untuk membuat kita aman, tentram, dan merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Tuhan sebagai kota benteng berarti ia adalah sebagai tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Ada banyak orang mengeluh, berputus asa, atau frustasi karena merasa sudah tidak kuat, tidak sanggup, dan tidak mampu menanggung beban hidup yang teramat berat. Dalam kondisi seperti itu, banyak orang tidak mencari Tuhan, tetapi menempuh cara-cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mengandalkan diri sendiri, yang membuat mereka justru semakin terjerumus ke lubang yang semakin dalam. Ada tertulis, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudaraku, pertolongan, perlindungan, dan kekuatan yang sejati hanya kita dapatkan di dalam Tuhan, karena Dia adalah benteng hidup kita. Ada tertulis, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Seberat apapun masalah dan tantangan yang kita hadapi saat ini, jika kita mau bersandar dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kita pasti beroleh kekuatan untuk menanggungnya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saat itulah kita pun dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Saya percaya setiap kita pasti punya pengalaman dalam hidup ini, saudara. Ada saat-saat di mana kita berada dalam posisi terjepit, mengalami jalan buntu, tidak tahu lagi harus berbuat apa, dan tak seorang pun dapat menolong kita. Kita seakan-akan berada di dalam jurang yang teramat dalam. Namun ketika dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan, berserah, berseru-seru memohon pertolongannya, pada saat yang tepat Ia akan bertindak dan memberikan pertolongan kepada kita. Saat itulah kita baru menyadari bahwa Tuhan benar-benar menjadi kota benteng kita. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, hidup adalah sebuah peperangan. Setiap hari kita dihadapkan pada peperangan, menghadapi masalah dan keinginan daging. Terlebih lagi berperang melawan penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat, atau iblis dengan bala tentaranya. Asal kita tetap tinggal dekat dengan Tuhan, berada di kota bentengnya, kita pasti akan menang, sebab Tuhan ada di pihak kita. Firman Tuhan berkata, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Untuk itu saudaraku, mari saat ini teguhkan hati kita untuk masuk ke dalam kota benteng hidup kita, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Maka kita akan diam dengan aman dan tentram bersama dengan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkaulah kota benteng kami, sehingga tidak ada satupun musuh yang sanggup menyerang kami. Karena Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang menjagai kami, bahwa kami datang kepadamu ya Tuhan untuk semakin mendekat kepada Tuhan, sehingga kami merasakan ketentraman dan keamanan sejati di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, di Taiwan, yang ada di Rusia, dan dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Buka jalan bagi mereka ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, keluarga, bisnis, pendidikan dan apapun yang dilakukan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam. Tuhan berikan pertolongan. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan bagi semua saudara kami. Mereka yang di tempat pengungsian, mari Tuhan berikan penghiburan, pertolongan, belas kasihan Tuhan bagi mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi permasalahan yang berat, menghadapi korupsi, radikalisme, terorisme, dan khususnya menghadapi pandemi COVID-19 yang saat ini memasuki fase PPKM dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan hikmat dan jalan keluar bagi bangsa kami untuk dapat mengatasi masalah yang ada. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup normal dan menjalankan segala aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.